Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farenta Indira Alma dengan NIM C24012111081 dari kelompok 5 Praktikum Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum diameter telur yang telah dilaksanakan pada pertemuan keempat. Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer berskala yang sudah ditera. Diameter telur yang diamati yaitu telur dengan TKG 3 atau TKG 4 atau TKG 5, yang artinya gonad ikan sudah matang. Informasi mengenai TKG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad dan pola pemijahan ikan. Pola pemijahan ikan ada dua, yaitu pola pemijahan parsial dan pola pemijahan total. Pola pemijahan parsial merupakan pemijahan sebagian demi sebagian, di mana telur yang telah matang pada puncak pertama dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pengeluaran telur selanjutnya. Sedangkan pola pemijahan total merupakan pemijahan yang berlangsung dalam waktu panjang, di mana telur dikeluarkan secara keseluruhan dalam satu waktu pengeluaran. Kebiasaan pemijahan ikan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Diameter telur dipengaruhi oleh reproduksi dan intensitas penangkapan. Apabila intensitas penangkapan di suatu perairan tinggi, maka populasi ikan akan semakin menurun yang berakibat pada penurunan reproduksi. Praktikum kali ini yaitu menghitung diameter telur yang pada praktikum sebelumnya telah dilakukan perhitungan jumlah telur. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum menghitung diameter telur antara lain sampel telur, mikroskop, cawan Petri, tisu, handphone, alat bedah, kaca preparat, pipet tetes, trash bag, aquades, alat tulis, sheet untuk data diameter telur, sarung tangan lateks, dan juga masker. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Trash bag diletakkan di atas meja praktikum sebagai alas pada saat pengamatan. Sampel telur yang digunakan adalah sampel telur yang dihitung dengan metode gravimetri. Sampel telur tersebut diambil dan dituang ke cawan Petri. Kemudian, tambahkan aquades untuk memudahkan dalam memburai dan mengambil telur. Setelah itu, ambil sampel dengan menggunakan pipet tetes dan diletakkan di kaca preparat. Untuk memudahkan pengamatan, dapat menutup sampel telur di kaca preparat dengan cover glass. Nyalakan mikroskop, kemudian kaca preparat diletakkan pada meja preparat untuk dilakukan pengamatan diameter telur. Atur kecerahan agar telur dan penggaris pada mikroskop terlihat jelas. Dokumentasikan pengukuran sampel telur. Diameter telur diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 4x10. Diameter telur yang diukur adalah bagian terpanjang dari telur. Setiap anggota kelompok menghitung diameter telur sebanyak 50 butir. Setiap anggota kelompok mendapat satu bagian tiap kode sampel. Untuk kelompok 5 sendiri itu mendapat bagian menghitung 12 sampel telur yang dibagi menjadi 10 anggota. Masing-masing dari kami ada yang mendapat 1 sampel telur dan ada yang mendapat 2 sampel telur. Hasil pengukuran diameter telur dicatat pada sheet yang telah diberi identitas nama, NIM, kelompok, sesi, dan kode sampel. Setelah perhitungan selesai, matikan mikroskop dan bersihkan alat-alat yang digunakan. Sekian pemaparan materi mengenai praktikum diameter telur yang telah dilaksanakan pada pertemuan keempat, beserta langkah-langkah pengukuran diameter telur dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.